Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MLI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk kemudian membahas tentang ideologi, di mana kemudian hari-hari terakhir ini diskusi-diskusi terkait dengan ideologi kembali mengemuka di negeri kita. Disadari atau tidak, memang kemudian diskusi terkait dengan ideologi ini selalu menarik untuk kemudian senantiasa diperbincangkan dari masa ke masa. Nah, paling tidak apa yang kemudian saya ketahui, setidaknya ideologi itu harus mengandung 4 nilai mendasar. Yang pertama adalah setiap ideologi pasti memiliki komponen nilai atau value yang kemudian itu sangat berharga, sangat penting, sangat mulia, dianggap memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, dan nantinya nilai ini akan menjadi sesuatu landasan di mana sebuah negeri atau sebuah pemerintahan yang kemudian menganut terkait dengan ideologi itu akan berusaha melakukan sebuah tindakan untuk merealisasikan pemikiran-pemikirannya. Yang kedua adalah setiap ideologi pasti memiliki visi tentang kehidupan sosial masyarakat yang ideal. Ya, bagaimana kemudian masyarakat itu harus diatur, ya, apakah kemudian akan disamaratakan atau disamarasakan, atau kemudian bagaimana mekanisme terkait dengan pola interaksi dalam hubungan dagang misalnya, itu nanti akan diatur di sana. Kemudian nilai yang ketiga adalah ideologi selalu memiliki konsepsi tentang sifat manusia atau human nature, itu bagaimana kemudian diatur manusia, bagaimana diaturnya, pasti memiliki hal itu. Dan yang tiga hal yang kemudian saya sebutkan di awal, yaitu adalah komponen nilai atau value, kemudian konsep tentang kehidupan sosial yang ideal, dan yang ketiga adalah konsep tentang manusia atau human nature yang harus diatur itu seperti apa, itu merupakan dasar pemikiran dari ideologi. Tetapi dasar pemikiran ideologi ini tidak akan berarti atau tidak bermakna tanpa kemudian nilai ideologi yang keempat. Nilai ideologi yang keempat yaitu adalah terkait dengan strategi for action. Bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk aksi sehingga menjadi kenyataan, gitu loh. Tetapi tidak hanya itu saja. Bagaimana kemudian ada upaya-upaya dari negeri yang kemudian menganut ideologi-ideologi tertentu itu untuk kemudian menyebarluaskan ideologi ini dan tidak hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Nah, inilah strategi for action yang selayaknya memang kemudian seharusnya dimiliki oleh suatu konsepsi terkait dengan ideologi. Ya. Misalnya kita bisa melihat tentang ideologi kapitalisme, bagaimana kemudian ideologi ini, pemikirannya itu disebarkan ke bangsa-bangsa yang lain, ke negeri-negeri yang lain, ya, sehingga kemudian semua negeri itu seolah-olah semuanya menganut tentang konsepsi ideologi ini, gitu. Begitu juga dengan kampiun sosialisme. Negeri yang kemudian menganut sosialisme pasti memiliki dasar pemikiran dan upaya untuk menyebarluaskan ideologi ini agar negeri-negeri yang lainnya juga kemudian menjadi negeri yang menganut ideologi sosialisme. Nah, berdasarkan pada penerjemahan saya tersebut terkait dengan 4 nilai mendasar terkait dengan ideologi ini, ya, pertanyaan yang kemudian perlu kita pertanyakan kembali pada orang-orang yang kemudian hari ini mendiskusikan kembali tentang konsep ideologi itu adalah, apakah negeri kita itu benar-benar memiliki ideologi dalam makna yang kemudian seperti yang saya terjemahkan tadi. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kemudian perlu kita ajukan, ya, kepada pihak-pihak yang mendiskusikan terkait dengan ideologi ini adalah apakah benar kita bisa menyebut negeri kita itu memiliki ideologi, padahal ideologi itu adalah sifat atau nilai yang sangat mendasar, sedangkan nilai di dalam negeri kita ini akan kemudian diperas menjadi 3, diperas lagi menjadi 1, ya. Itu apakah benar kita itu benar-benar memiliki konsepsi ideologi? Dan pertanyaan yang tidak kalah penting lainnya adalah,
benarkah negeri kita hari ini memiliki ideologi yang kemudian disebut sebagai harga mati? Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.